Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung di saluran podcast kami di FKIP Umat Maju dan Mendunia. Kali ini bersama saya Sabran Sanutra sebagai narasumber tentunya akan sharing-sharing akan memberikan informasi kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan experiential learning. Tentu pembahasan kita pada kali ini sedikit berbeda pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, saya harap rekan-rekan bisa tetap stay di HP-nya, tetap stay di podcast kami agar dapat mendengarkan penjelasan dengan detail tentunya. Nah, tentunya barangkali di antara teman-teman masih belum familiar dengan istilah experiential learning ataupun pembelajaran berbasis pengalaman. Perlu saya tekankan di sini bahwa experiential learning ataupun pembelajaran berbasis pengalaman merupakan pembelajaran yang menekankan proses belajar yang melibatkan pengalaman peserta didik secara menyeluruh. Dengan adanya pengalaman inilah akan membuat peserta didik untuk berpikir dan melaksanakan actionnya. Nah, sehingga dari adanya pengalaman-pengalaman yang mereka bangun inilah akan mendorong mereka, peserta didik ini, untuk membangun pengetahuan baru mereka itu sendiri. Tentu contoh sederhana yang bisa kita gambarkan ketika kita belajar experiential learning ataupun pembelajaran berbasis pengalaman ini, tentu masih teringat di memori kita bahwa ketika kita belajar bersepeda, mengendari sepeda, tentu kita melewati berbagai tahapan-tahapan di dalamnya, mulai dari adanya pemberian rangsangan oleh kedua orang tua kita, menuntun arah ketika kita mengendari sepeda, kemudian adanya pemberian alat bantu di situ, seperti adanya pemasangan roda bantu sepeda. Hal-hal semacam itulah yang mendorong kita untuk terus belajar dari pengalaman sehingga kita mampu untuk mengendarai sepeda dengan maksimal. Setidaknya dalam proses belajar seseorang terdapat 6 aspek sehingga tercipta proses belajar di dalamnya. Adapun aspek yang pertama yaitu adanya pemberian rangsangan ataupun stimulus. Kemudian kedua adalah adanya alat bantu. Seperti contoh yang di awal tadi ketika kita belajar bersepeda, adanya pemberian alat bantu dengan cara apa? Dengan adanya pemberian roda bantu untuk membantu kita dahulu untuk belajar bersepeda. Kemudian adanya perubahan perilaku dari yang sebelumnya tidak pandai mengendarai sepeda jadi bisa mengendarai dengan baik. Kemudian aspek selanjutnya yaitu adanya keinginan untuk terus mencoba dari kegagalannya. Kemudian aspek selanjutnya yang kelima yaitu membangun interaksi dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya membangun interaksi dengan orang sekitar, ternyata lingkungan juga menentukan seseorang berproses dalam proses belajarnya. Terakhir, adanya keterlibatan fisik maupun non-fisikis itu sendiri. Nah, dari keenam aspek inilah yang menghadirkan sebuah pengalaman belajar bagi seseorang itu sendiri. Nah, ketika kita mengulas lebih jauh tentang experiential learning, dalam hal ini kita menggunakan teori Kolb yang menyatakan bahwa untuk membentuk pengalaman belajar seseorang terdapat setidaknya 4 komponen pembentuk pengalaman belajar. Adapun yang pertama yaitu concrete experience ataupun pengalaman secara konkret ataupun nyata, berupa pengalaman-pengalaman langsung pada suatu situasi maupun aktivitas yang hadir di hadapan kita. Kemudian ada reflection observation atau merefleksikan tentang apa yang telah terjadi, apa yang dirasakan, dan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya ada abstrak konseptualisasi atau konseptualisasi abstrak. Artinya apa? Bahwa bagaimana menganalisis, mengelola informasi yang diperoleh dari pengalaman, dari refleksi kita sebelumnya. Terakhir ada active experimentation ataupun pengujian dalam tindakan. Artinya apa? Bahwa bagaimana kita menerapkan pemahaman baru kita yang kita dapatkan untuk kita kembangkan menjadi suatu tindakan yang lebih nyata lagi. Lalu bagaimana sih bentuk relevansi ataupun pengimplementasian secara nyata 4 komponen pembentuk pengalaman belajar seorang individu menurut teori Kolb terhadap proses pembelajaran guru secara langsung dalam kelas. Dalam hal ini saya menggunakan mata pelajaran IPA dengan salah satu tema pelajarannya yaitu bagaimana kita hidup dan bertumbuh, dengan indikator capaian pembelajarannya yaitu menjelaskan sistem pernapasan dan pentingnya bernapas bagi aktivitas. Bagaimana sih bentuk pengalaman belajar yang diperlukannya? Tadi komponen yang pertama yaitu pengalaman secara konkret ataupun nyata. Bagaimana sih bentuk perwujudan guru? Itu dengan cara apa? Dengan cara mengamati, siswa diarahkan untuk mengamati proses bernapas
melalui eksperimen-eksperimen sederhana, misalnya meniup balon dan lain sebagainya. Kemudian merefleksikan. Guru dalam hal ini mengarahkan siswa untuk mendiskusikan bagaimana tubuh mereka ketika tidak bernapas dengan benar. Kemudian ada konseptualisasi abstrak, diwujudkan dengan cara apa? Guru mengarahkan siswa untuk menggambarkan sistem pernapasan dalam bentuk diagram dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu pengujian dalam tindakan. Bagaimana sih bentuk pengimplementasian guru dalam hal ini? Yaitu dengan cara mengarahkan siswa menyusun poster edukatif tentang pentingnya menjaga organ-organ pernapasan kita. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah mendapatkan pengetahuan dan gambaran baru tentang experiential learning, bukan? Perlu saya tekankan di sini bahwa prinsip utama experiential learning adalah belajar dari pengalaman. Sekali lagi, belajar dari pengalaman untuk membangun pemahaman lebih mendalam dan lebih bermakna. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih kontekstual, kemudian mendorong pembelajaran lebih menyenangkan dan berdampak dalam jangka panjang. Ketika guru mampu mengimplementasikan experiential learning dengan maksimal, tentu akan mendorong siswa untuk berpikir secara kritis, mendorong kolaboratif, kemudian kreatif, dan masih banyak lagi. Tentu adanya hal-hal tersebutlah akan membantu siswa dalam memfasilitasi dalam menghadapi mereka terhadap tantangan pembelajaran abad ke-21. Demikianlah diskusi hangat kita tentang experiential learning. Saya harap teman-teman tetap pantau terus akun kami di FKIP Umat Maju dan Mendunia, karena untuk segmen-segmen selanjutnya akan banyak sekali topik pembicaraan tentang pendidikan. Saya Sabran Hanutra, izin pamit undur diri. Salam pendidikan Indonesia.